Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali di video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang buku besar umum dan buku besar pembantu. Saya mulai dulu dari buku besar umum. Nah, buku besar umum ini posting ya. Posting atau pemindah bukuan dilakukan sesuai dengan tanggal transaksi untuk angka-angka yang masuk ke kolom serba-serbi pada jurnal khusus dan untuk angka-angka yang terdapat pada jurnal umum. Posting pada akhir periode yang dipilih hanya dilakukan untuk angka-angka yang masuk ke kolom khusus setelah angka-angka tersebut direkap. Jadi bedanya dengan yang buku besar umum di perusahaan jasa, kalau di perusahaan jasa itu posting ke buku besarnya setiap transaksi, setiap tanggalnya. Kalau di perusahaan dagang, postingnya itu dilakukan pada akhir periode. Biasanya akhir bulan yang dipilih itu ya. Kemudian yang kedua, posting atau pemindah bukuan dilakukan secara bersama-sama. Ya, ini yang dimaksud, secara kolektif pada akhir periode yang dipilih. Misal akhir bulan. Posting menurut cara ini dilakukan untuk semua angka yang masuk ke jurnal tanpa terkecuali setelah angka-angka tersebut melalui proses rekapitulasi. Jadi nggak langsung masuk ke dalam buku besar umum. Dari jurnal khusus nggak masuk ke buku besar umum, dari jurnal umum nggak masuk langsung ke buku besar umum, namun melewati proses rekapitulasi. Nah, ini bentuk rekapitulasi jurnal khusus. Bentuknya ada 4 kolom, ya, 4 kolom, 2 kolom sebenarnya, namun di-split menjadi 2 di masing-masing kolomnya. Untuk debit, itu ada anak kolomnya, yaitu nomor akun dan jumlah rupiahnya. Untuk kredit juga sama, ada nomor akun dan jumlah rupiahnya. Nanti di setiap jurnal khusus itu ada tabel rekapitulasinya untuk mempermudah melakukan posting ke buku besar umum. Semuanya ada rekapitulasinya. Kalau jurnal umum bagaimana? Tidak perlu. Jadi khusus untuk jurnal umum tidak perlu melakukan rekapitulasi. Nah, ini bentuknya jurnal pembelian. Bentuk jurnal pembelian, masih ingat? Seperti ini kan, kalau kemarin ada tanggal, nomor faktur, akun yang dikredit, referensi, termin, pembelian, serba-serbi, dan utang dagang. Nah, ini nanti caranya adalah semua, kan asumsinya semua sudah terisi nih, sudah terisi. Nah, nanti setiap kolom itu dimasukkan ke sini, dipindahkan ke sini. Dipindahkan angka-angkanya dan nomor akunnya. Ini nomor akun ya, ini kurang R. Nomor akun pembelian. Pembelian itu nomor akunnya berapa? Biasanya 511 ya, tergantung perusahaannya. 511. Kalau 511 maka ditulis di sini 511. Jumlahnya ini diperoleh dari mana? Dari ini, baris bawah pada kolom pembelian, ditulis di sini. Kemudian ada apa lagi di debit? Nah, di debit kan biasanya dan pasti ada pembelian, karena itu yang sering muncul di perusahaan dagang, karena membeli barang dagang. Itu utamanya kan di situ. Lalu kalau ada pembelian perlengkapan, di sini kan kemarin contohnya ada pembelian perlengkapan, pembelian peralatan. Nah, di situ bisa dimasukkan ke sini juga. Misalnya di sini ada akun peralatan. Peralatan misalnya satu berapa ya? 121. 121 angkanya ditulis di sini 121, nomor akunnya masukkan ke sini 121, sejumlah berapa? Ya, ini jumlahnya berapa rupiahnya. Kemudian apalagi ya, perlengkapan belum ya, perlengkapan 113 misalnya 113 ditulis di sini 113 jumlahnya berapa di sini. Oke, itu cara merekapnya. Kalau bisa diurutkan ya, diurutkan dari tadi berapa? 113, kemudian ada lagi tadi saya sebut 121 untuk peralatan, kemudian 511 untuk pembelian. Jadi ini cukup nomor akunnya, jumlahnya sesuaikan dengan di sini. Jumlahnya kalau yang ada kolom sendiri paling bawah, kalau tidak ada kolom sendiri atau masuk ke kolom serba-serbi di referensinya ini nomor akunnya. Yang kredit juga sama, yang kredit kan ini kebetulan cuma satu, ya sudah ditulis utang dagang itu nomor akunnya berapa? 211, ya sudah tulis 211, kemudian ditulis di sini 211 jumlahnya adalah angka yang paling bawah. Yang paling bawah itu maksudnya apa? Jumlahnya utang dagang selama periode tersebut. Dijumlahkan, ditaruh di sini.
Itu ya. Itu maksudnya rekapitulasi jurnal pembelian. Kalau rekapitulasi jurnal pengeluaran kas juga sama. Jadi setiap kolom ini dijumlahkan, bawahnya dikasih jumlahnya, bawahnya pasti jumlahnya, kecuali serba-serbi. Kalau serba-serbi nggak perlu dijumlah, karena nama akunnya beda-beda. Ini juga sama dijumlahkan, kas juga dijumlahkan sama. Itu ya. Kalau sudah seperti tadi caranya, utang dagang itu 211 ya, 211 masukkan ke sini. 211. Kemudian pembelian berapa? 511 masukkan ke maaf ya. Ini kan debit ya, debit. Oke. Kalau debit masukkan ke debit. Nah, kalau kredit masukkan ke kredit. Jadi tadi 211 masukkan ke sini. Jumlahnya di bawahnya kan, masukkan ke sini lagi. Pembelian berapa nomornya? 511 masukkan ke sini. Ke kolom debit nomor akun. Jumlahnya juga masukkan ke sini. Untuk serba-serbi kalau di pengeluaran kas biasanya membeli misalnya membeli perlengkapan, membeli peralatan secara tunai kan. Nah, di sini ada akun perlengkapan misalnya, ada akun perlengkapan, peralatan. Nah, di situ kalau ada masukkan saja. Yang dimasukkan apa? Nomor akunnya, masukkan ke dalam kolom referensi. Itu. Masukkan ke sini. Yang kredit, yang kredit juga sama. Potongan pembelian, nomor akunnya berapa? Nomor akunnya, kalau pembelian itu 511, maka retur pembelian 512, potongan pembelian 513. Jadi urutannya pembelian, retur pembelian, potongan pembelian. Potongan pembelian 513. Nah, masukkan ke sini. Kalau misalnya dalam tahun tersebut tidak ada retur pembelian, berarti nomor akunnya jadi 512. Itu ya. Jadi tergantung kondisi masing-masing perusahaan. Nomor akun itu tergantung masing-masing perusahaan. Kalau yang masih bingung penomoran nomor akun, bisa cek lagi video pembelajaran yang tentang penomoran akun. Ada di playlist pengantar ilmu akuntansi. Yang kas juga sama, Ini kan kredit, kas itu kan 111 nomor akunnya. Tulis di sini 111, jumlah kasnya di kolom ini berapa, masukkan ke sini. Itu ya, sama seperti yang rekapitulasi jurnal pembelian. Rekapitulasi jurnal pengeluaran kas juga sama. Lalu jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan, kalau kemarin ini yang paling beda karena satu kolom untuk dua. Kenapa nggak dipisah? Dipisah boleh, tapi untuk lebih simpelnya digabung aja. Jadi di sini hanya ada satu kolom untuk piutang dagang debit, penjualan kredit. Nah, bawahnya dikasih nomor akunnya piutang dagang. Nomor akun piutang dagang itu 112, tulis di sini debit. Nah, 112 jumlahnya adalah ya jumlah piutang dagang. Jumlahnya itu biasanya ditulis di paling bawah, masukkan ke sini. Set. Nah, untuk penjualan itu tulis di sini nomor akunnya. Nomor akunnya itu penjualan adalah 611. Nah, oke 611 tulis di sini. 611 jumlahnya juga sama, masukkan ke sini. Jadi kan namanya aja satu kolom untuk berdua. Maka yang di bawah ini juga nomor akun, nomor akun. 112,611. Tuh. Jurnal penerimaan kas sama juga kayak tadi prosesnya. Coba di pause dulu Anda saudara-saudari ini praktikan caranya bagaimana, hampir sama dan pasti sama ya, sama dengan yang tadi. Oke, itu caranya melakukan rekapitulasi jurnal khusus. Diingat ya, yang direkap adalah jurnal khusus. Sekarang setelah melakukan rekap, maka melakukan posting ya, masukkan semua isian rekapitulasi ke dalam buku besar utama. Masih ingat bentuk buku besar utama yang dulu setiap akun itu dibuatkan satu tabel. Misalnya akun kas, nomor akun 111. Nah, ini masukkan satu-satu, namun bedanya kalau di perusahaan dagang itu referensinya ini diperoleh dari
jurnal, bukan dari jurnal ya, tadi dari tabel rekapitulasi. Jadi kalau misalnya kas itu dari mana dulu? Dari yang dia itu debit dulu yang mana? Jurnal penerimaan kas. Jadi kita cari yang ada jurnal penerimaan kas dari yang ada kasnya. Coba kita lihat dulu ya. Jurnal penerimaan kas. Nah, ini ada kas kan di sini. Nah, ada kas. Tidak lagi ambil dari sini, namun ambil dari sini langsung. Nomor akunnya berapa tadi? 111 kan? Maka ditulis di sini. Nah, 111 tanggalnya adalah tiap akhir bulan. Kalau akhir bulan misalnya kalau Desember ya 31 Desember. Itu referensinya ini diperoleh dari mana? Dari JKM. Kenapa JKM? Karena jurnal kas masuk. Jurnal penerimaan kas itu disingkat menjadi JKM. Jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk. Titik 1, halaman 1. Kalau dapatnya dari halaman 2 ya, JKM titik 2. Itu masukkan ke kolom debit. Tadi kan debit ya, saldonya debit. Nah, kemudian selain jurnal penerimaan kas yang ada kolom kasnya apa? Jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas yang mana? Yang ini kita lihat ya, ini. Oke, jurnal pengeluaran kas. Oh, ada kas di sini sebelah kredit. Maka masukkan aja di sini ya, di sebelah kredit. Sebelah kredit mana ini? Nah, masukkan di sebelah kredit. Referensinya berapa? Referensinya berapa? Dari mana? JKK.1. JKK dari mana? Jurnal kas keluar halaman 1. Nanti masuknya ke kredit. Karena tadi kan kolomnya di kolom kasnya di sebelah kredit. Nah, di situ saldonya adalah debit ketemu kredit, jadi hasilnya ini kurangi ini sama dengan hasilnya saldonya berapa. Kalau masih bingung tadi caranya, bisa lihat lagi di video pembelajaran tentang bagaimana melakukan posting ke buku besar. Ini teknisnya sama persis dengan jurnal perusahaan jasa. Dilihat ya di playlist pengantar ilmu akuntansi. Setelah semuanya selesai, maka langsung masuk susunlah ke neraca saldo. Neraca saldo masih ingat bentuknya seperti ini. Ada 3 kolom, nomor akun, nama akun, dan jumlah. Nomor akun diurutkan 111, 112, dan seterusnya. Yang pasti harus urut dari harta, utang, modal, pendapatan, beban, pembelian, penjualan. Karena ini kan perusahaan dagang, jadi yang perusahaan jasa ditambah dengan kelompok akun pembelian dan kelompok akun penjualan. Oke, di situ jumlahnya juga sama. Jumlahnya berapa? Jumlahnya nanti bisa dipisah, bisa gini, atau bisa kalau pengen lebih mudah, debit berapa, kredit berapa. Boleh, bebas. Nah, sekarang setelah tadi kan membahas tentang buku besar umum, sekarang kita membahas buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu itu akun ya, pada buku besar pembantu, akun secara satu persatu dibuat sesuai dengan kepada siapa pembelian dan penjualan kredit dilakukan. Kemudian yang kedua, buku besar pembantu disebut juga sebagai buku tambahan karena buku ini merupakan informasi tambahan untuk menjelaskan secara rinci jumlah utang maupun piutang yang tercatat dalam buku besar utama. Dan buku besar pembantu ini dapat disimpulkan sebagai buku atau kartu yang digunakan untuk mencatat perubahan utang atau piutang secara terpisah, sesuai dengan nama orang atau perusahaan tempat dilakukannya transaksi. Jadi fungsinya ini adalah untuk tahu berapa ya jumlah utang atau piutang pada akhir periode. Jadi di akhir periode tahu, oh perusahaan tuh masih punya utang kepada ini tuh sebesar ini sekian. Oh, saya punya piutang sebesar ini. Nah, itu tuh buku besar pembantu. Nah, apa bedanya buku besar utama dan buku besar pembantu? Bentuknya sama ya, namanya bedanya. Bedanya di mana nih? Waktu posting. Untuk buku besar utama, waktu posting diposting secara periodik, biasanya setiap bulan. Yang kita bahas, ingat ya, yang kita bahas sekarang adalah perusahaan dagang. Jadi dipostingnya setiap
akhir akhir bulan. Kalau buku besar pembantu dipostingnya setiap terjadi transaksi. Setiap terjadi transaksi. Kepada siapa? PT ABC, CV XYZ. Nah, gitu. Setiap ada transaksi, setiap tanggal. Buku besar utama sumber pencatatannya berdasarkan jurnal khusus dan jurnal umum. Dari jurnal khusus dan jurnal umum. Dari bawah sendiri. Dari bawah sendiri, kemudian dibuat rekapitulasi dulu, kemudian baru diposting ke buku besar. Kalau buktinya sumber pencatatan buku besar pembantu dari bukti-bukti pembukuan. Atau pada saat mencatat ke jurnal khusus, sembari mencatat kan sambil nulis nama kreditur, nama debitur, langsung saja diposting ke buku besar pembantu biar tidak lupa. Dan yang terakhir tujuannya ini untuk buku besar utama untuk mempersiapkan pembuatan laporan keuangan. Untuk buku besar pembantu menjelaskan rincian dari bagian harta, yaitu piutang atau utang. Jadi buku besar pembantu itu ada dua, buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Adapun proses akuntansi dengan buku besar pembantu dari mulai faktur pembelian atau faktur penjualan ya, dibuat jurnal, nah jurnal khusus atau jurnal umum. Nah, ini nanti sambil nulis masukkan ke buku besar pembantu, lalu dibuat daftar saldo. Daftar saldonya, daftar saldo utang dan daftar saldo piutang. Lalu kalau yang tadi jurnal khusus jurnal umum, posting ke buku besar, lanjut ke kertas kerja, kemudian yang terakhir adalah laporan keuangan. Untuk kertas kerja kita bahas pekan depan, pertemuan selanjutnya. Dan laporan keuangan tentu saja pertemuan selanjutnya lagi. Untuk buku besar pembantu, nah bentuk buku besar pembantu ini ada 2, bisa 3 kolom, bisa 4 kolom. 3 kolom ini jika teman-teman sudah hafal, kalau buku besar utang itu kan saldonya di sebelah kredit. Kalau yang masih bingung bisa pakai yang buku besar pembantu berbentuk saldo dengan 4 kolom, debit, kredit, saldonya terbagi 2, debit dan kredit. Ini bisa dimasukkan. Caranya sama dengan buku besar umum. Keterangannya. Nah, gitu ya. Kalau sudah, nah sebelumnya saya tambahin dulu. Kalau di buku besar umum itu di sini nama akun. Kalau di buku besar pembantu di sini namanya nama debitur. Nama debitur jika itu adalah buku besar pembantu piutang. Kalau buku besar pembantu utang, di sini namanya adalah nama kreditur. Jadi, siapa? Nama-namanya siapa-siapa saja yang kita itu beli ke sana, tapi kita utang. Buku besar pembantu utang. Nanti kalau dalam 1 bulan itu kita belinya di 3 tempat yang berbeda, maka ya membuat tabel seperti ini jumlahnya ada 3. Yang tabel pertama nama, kalau buku besar pembantu utang maka nama kreditur PTA, kemudian bawah nama kreditur sama dengan CVB, bawahnya lagi nama kreditur CVC. Nah, itu contohnya ya. Kalau sudah boleh dipilih pakai yang ini atau pakai yang ini, bebas. Dan yang terakhir adalah setelah melakukan buku besar, posting buku besar pembantu utang atau piutang, maka dibuatlah daftar saldo piutang, daftar saldo utang. Ini konsepnya hampir sama dengan neraca saldo. Kalau neraca saldo merekap saldo setiap akun. Kalau di sini merekap saldo setiap debitur atau kreditur. Di akhir bulan kita masih punya utang berapa sih? Di akhir bulan kita masih punya piutang berapa sih? Nah, itu maksudnya daftar saldo. Bisa nomor, kalau dalam 1 bulan atau pada bulan tersebut, per bulan tersebut ada 3 debitur, ya tulis 1, 2, 3. Ini siapa? ABC, XYZ, atau ini PT Fulan siapa? Jumlahnya berapa ditulis di sini. Ini juga sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nama kreditur, 1, 2, 3, tulis semuanya jumlahnya berapa. Itu ya, itu adalah konsep
prakteknya. Bagaimana menyusun buku besar umum dan buku besar pembantu utang atau piutang, dilanjutkan menyusun neraca saldo untuk buku besar umum dan menyusun daftar saldo utang atau piutang untuk buku besar pembantu utang atau piutang. Oke, untuk prakteknya nanti di video selanjutnya. Kalau masih bingung, di pause dulu, dicatat. Kalau belum bisa lagi, ditanyakan. Baik, itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.